ada seorang sahabatnya, dan ketika itu Umar bin Khattab minta izin dan untuk mencari makanan. Dan ketika itu apa kata sahabatnya? Dia pergi ke gudang makanan. Apa kata sahabatnya? Hai Amirul Mukminin, biar saya yang membawa. La, tidak. Ini adalah pertanggungjawaban saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti Allah menanyakan kepada diriku, wahai sahabatku, apa yang harus kujawab? Dan ketika itu pergilah Umar bin Khattab ke gudang gandum, ke gudang daging, dia sendiri yang membawanya. Indonesia ini kalau ndak diberi rahmat oleh Allah sampai kini lun merdeka wak leda, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkat rahmat Allah. Itulah selesai itu. Berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Siapa keinginan luhur? Itu para pejuang kita. Makanya kalau banyak sekarang orang yang memusuhi ulama, jangan-jangan hatinya ini, badaniahnya ini adalah orang-orang yang benar-benar menghancurkan NKRI. Kenapa? Karena NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, banyak darah-darah para ulama, banyak darah-darah para syuhada untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Walaupun ada di luar agama Islam, ada. Tidak boleh kita mendustakan sejarah itu ayahanda bunda. Tapi yang merebut kemerdekaan Republik Indonesia adalah mayoritas umat Islam. Benar ayahanda bunda. Orang kalau benar-benar dia Pancasila, otomatis ketuhanan yang Maha Esa itu sudah final. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Karena agama itu bukan agama Islam saja di Indonesia. Ada agama Nasrani, yaitu kita sebut Kristen. Ada agama Buddha, ada agama Hindu. Ada agama Islam. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Komunis itu punya Tuhan atau tidak? Otomatis sudah melanggar enggak dari Pancasila? Melanggar. Komunis itu enggak punya Tuhan. Untuk komunis. Dan oleh karena itu ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, makanya mereka berusaha merubah Pancasila. Bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau budaya tidak sesuai dengan agama disingkirkan. Anak parah tuh. Parah. Intinya apa Ustaz? Yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Kalau umat Islam kompak, kalau umat Islam itu bersatu, jangan sampai Pancasila ini diotak-atik oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Bersatu kita. Tetap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini diganti, kembalikan kepada Piagam Jakarta, yaitu tentang syariat Islam. Menetes air mata Bung Hatta menandatangani ayahanda bunda. Hilangnya beberapa kata. Karena Bung Hatta adalah orang Minangkabau. Menetes air matanya menandakan tangan ini ketuhanan yang Maha Esa. Begitu luar biasanya hati seorang pahlawan. Kalau misalnya ada saudara kita di Jakarta, Bung Hatta ini tidak dimakamkan di makamnya pahlawan. Tidak dimakamkan. Di mana Bung Hatta dimakamkan? Di Tanah Kusir. Kenapa Bung Hatta tidak mau dimakamkan di TPU makam pahlawan? Kenapa? Itu yang disampaikan kepada anak tertuanya. Dia tidak mau dimakamkan di sana. Hatinya, jiwanya ingin bersama rakyat,
Makanya ketika dia meninggal dunia, kuburkan di samping rakyat yang selalu memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu luar biasanya Bung Hatta, ayahanda Bundo. Kenapa? Karena yang dimakamkan di tempat makam pahlawan itu tidak semua pahlawan yang dimakamkan di sana. Makanya dia nak mau dimakamkan di sana. Dia mau dimakamkan di samping rakyatnya, warga negara Republik Indonesia, maka dia memilih makamnya itu di tempat makam umum, namanya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Makanya tempat makamnya itu dibuatlah rumah geronjong, mengenang seorang Bung Hatta. Di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab berjalan pada malam hari ingin melihat rakyatnya sudah pada nyenyak tidur atau tidak. Ketika itu Umar bin Khattab mendengarkan seorang anak kecil menangis. Dan ketika ibunya bercakap kepada anaknya, "Nak, tunggu sebentar, nak. Sebentar lagi masakan ini masak, nak. Tidurlah dulu sebentar, nak." Terdengar oleh telinga Umar bin Khattab. Dan ketika itu dilihat oleh Umar bin Khattab, penasaran Umar bin Khattab, apa yang dimasak oleh seorang ibu ini? Ndak masak. Digedorlah pintunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya adalah seorang musafir. Di luar terlalu dingin, Bu. Bolehkah saya masuk?" "Boleh." Apa yang ibu masak, lihatlah sendiri. Ternyata yang dimasak oleh seorang ibu ini adalah batu bilo ke masak. Dan apa kata seorang ibu ini? "Bapak mau kemana? Kalau bapak ketemu dengan seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab, sampaikan kepadanya bahwasan rakyat yang masih banyak yang sengsara." Dan ketika itu menetes air mata Umar bin Khattab, padahal yang hadir pada malam hari itu adalah Umar bin Khattab. Ada seorang sahabatnya, dan ketika itu Umar bin Khattab minta izin dan untuk mencari makanan. Dan ketika itu apa kata sahabatnya? Dia pergi ke gudang makanan. Apa kata sahabatnya? "Hai Amirul Mukminin, biar saya yang membawa." "La, tidak. Ini adalah pertanggungjawaban saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti Allah menanyakan kepada diriku, wahai sahabatku, apa yang harus kujawab?" Dan ketika itu pergilah Umar bin Khattab ke gudang gandum, ke gudang daging, dia sendiri yang membawanya.